amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang mana telah memberikan kita segala kenikmatan hingga kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita junjung kepada Nabi kita, Nabi yang lebih mulia dari Nabi yang lain, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terlupa juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabiin-tabiinnya juga sampai kepada kita hingga akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya. Sebelumnya izinkan memperkenalkan diri, nama saya Fatul Arifin yang akan menjadi MC pada kajian pagi hari ini. Selanjutnya saya akan membacakan rundown acaranya. Yang pertama ada pembukaan oleh MC, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kang Rajib. Yang ketiga inti dari acaranya yaitu kajian yang akan dibawakan oleh Pak Am dan akan dimoderatori oleh Pak Cucu. Yang keempat sesi tanya jawab dan doa. Lalu yang kelima penutupan oleh MC. Selanjutnya kita buka kajian pada pagi ini dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kang Rajib. Kepada Kang Rajib, dipersilahkan. Suara saya ada, Tur? Kang Rajib. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Kang Rajib yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga apa yang dibacanya dan kita selaku pendengarnya mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lanjut ke acara selanjutnya yaitu kajian yang akan dibawakan oleh Bapak Am dan akan dimoderatori oleh Pak Cucu. Kepada Pak Cucu dipersilahkan. Baik, terima kasih MC, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku sekalian, para guru besar, para dosen. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita bersama guru kita semua, Kiai Haji Dr. Am Abdus Salam. Alhamdulillah, di bulan suci Ramadan kita mengkaji Al-Quran. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan mengkaji
hakikat doa. Mudah-mudahan dengan ini kita tambah paham apa itu doa, bagaimana kita berdoa, mungkin kemudian eh, dengan doa kita itu kita kemudian tambah merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kita tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak berpanjang kalam, mari kita sama-sama simak, kita resapi, kita hayati apa yang akan disampaikan oleh guru kita semua, Kiai Haji Dr. Am Abdussalam. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi la na'budu illa iyyah wa la nasta'inu illa bih. Ahmaduhu subhanahu wa huwa rabbun la rabba siwah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu. Para hadirin, para guru besar, para dosen, para ustadz, juga anak-anakku, mahasiswa, hanya karena karunia dan rahmat Allah kita bertemu. Hakikatnya Allah yang mempertemukan. Al-Quran sangat tandas. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah, takkan seorang pun bisa melakukan sesuatu yang memperbaiki dirinya. Tanpa rahmat dan karunia Allah, lattaba'tumus syaitan. Niscaya kalian bisa terseok-seok saja mengikuti pilihan-pilihan setan. Kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah, lakuntum minal khasirin. Niscaya kalian jadi orang-orang yang celaka saja, kata Allah. Luar biasa Al-Quran. Masih banyak ungkapan-ungkapan senada dalam Al-Quran yang memastikan bahwa seluruh kenyataan terlebih kebaikan yang kita jalani, temukan, hakikatnya hanya keberpihakan karunia dan rahmat Allah. Di sana kita bersyukur bahwa kita ini bertemu, tapi hakikatnya dipertemukan melalui karunia dan rahmat Allah. Sebagaimana tadi disampaikan, saya akan melanjutkan kajian yang pernah disinggung. Hakikat berdoa, doa dan berdoa sebenarnya. yakni kepasrahan pada rencana, kehendak, dan kuasa Allah, hakikatnya itu. Tatkala biasanya kita berdoa keras dalam itu tatkala dapat kesulitan gitu ya. Kita minta kepada Allah tapi hati pada mobil yang penyok, umpamanya, aduh, merasa tersiksa, umpamanya mobil baru penyok atau apa. Jadi lisan meminta kepada Allah tapi hati terikat di dunia, di benda itu. Apakah itu doa itu? Nah ini asalnya hakikatnya kepasrahan pada rencana dan kehendak dan kuasa Allah. Apakah kita saling sambil mempermasalahkan kenapa saya begini? Berarti sedang mempersalahkan Allah. Bisakah berdoa seperti itu? Nabi Musa marra bi rajulin yad'u wa yatadarra. Ini di dalam Kusairiyah. Nabi Musa melewati seorang yang sedang berdoa dan betul-betul yatadarra, mengeluh dalam arti merendahkan diri, tadallul, menghinakan dan merendahkan diri di hadapan Allah. Lantas Nabi Musa berkata, "Laukanat hajatu biadi qadaitu." Kata Nabi Musa, kalau keperluannya ada di tangan saya, pasti saya akan berikan, katanya, penuhi kebutuhannya. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah berkata kepada Nabi Musa,
Ana arhamu bihi minka. Musa, saya lebih sayang kepadanya daripada engkau. Jangan mentang-mentang kamu. Itu ya. Lantas kenapa begitu katanya? Walakinnahu yad'uni walahu ghanamun wa qalbuhu inda ghanami. Tapi dia berdoa dan dia memiliki kambing. Dia berdoa kepadaku tapi hatinya pada kambing katanya. Wa ana la astajibu li abdin yad'uni wa qalbuhu inda ghairi. Aku tidak akan mengabulkan seseorang hamba yang berdoa kepadaku sedang hatinya hinggap pada selainku. Hinggap hatinya bermesraan atau terpedaya atau terpesona dengan selainku. Kemudian disampaikanlah oleh Nabi Musa sabda firman Allah itu. Apa yang terjadi? Fan qata'a ilallahi biqalbi. Akhirnya dia membersihkan hatinya dari keterarahan kepada selain Allah dan sepenuhnya kepada Allah, memandang wajah Allah sambil berdoa, sedangkan wajah Allah tidak pernah muram. Wajah Allah tetap berseri-seri dengan kasih sayangnya. Maka dia berdoa sambil terhibur, faqudiyat hajatuh. Nah, itu intinya yang ingin kita lihat di sini. Nah, seperti tadi ini melanjutkan ini wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, ini sekaitan orang-orang yang sedang berpuasa. Muhammad, tatkala hamba-hambaku ibadi hamba-hambaku itu idhafatu rahmatin wa syafaqatin wa tasyrif. Ibadi itu berarti Allah sedang mengungkapkan kasih sayangnya, ungkapan betapa sayang, syafaqah kelembutannya, wa tasyrif, dan Allah mengangkatnya sebagai hambanya dengan derajat tertinggi dengan disebut ibadi. Di sini dalam konteks saum. Dia bertanya, tidak ani laisa an hukmin au dinin. Dia bahkan bertanya, tidak, Allah ungkapkan bukan masalah hukum agama atau tentang makhluk, tapi dia bertanya tentangku. Sepertinya Allah tuh bangga, ya. Hambaku bertanya tentangku, maka tidak banyak kata fa inni qarib. Lam yakul fakul lahum, tidak berkata Allah Muhammad sampaikan kepada, tidak begitu. Tidak begitu di sini mah. Biasanya mah wa idza sa'ala kata atau yas'alunaka itu fakul, fakul, fakul disampaikannya oleh Rasulullah. Ini mah tidak. Al-jawab ana atawallah. Jawab saya langsung. Rafa'al wasitah lil qurbah. Allah menghilangkan jarak seakan-akan karena sedang menyampaikan kedekatannya kepada hambanya, pelukan kasih sayangnya dengan ayat ini. Karena saking dekatnya ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab doa orang yang berdoa. Idza da'an. Takdimul jawab ala syarti. Biasanya mah didahulukan dulu syarat. Aku mengabulkan doa kepada orang yang idza da'an tatkala apabila dia berdoa. Itu syaratnya. Biasanya mah di dalam masa sudah didahulukan syaratnya. Idza da'ani ujibu da'wa gitu. Nah, ini mah tidak. Apa katanya? Bahwa ijabati tahmiluka ala doa. Pengkabulanku yang mendorong kamu berdoa. Jadi sudah Allah siapkan kabul mendorong kamu. Bukan doaku yang mendorong kamu. Ya, doamu yang mendorong aku untuk memberikan ijabah kepadamu. Bukan. Tapi apa yang Allah sediakan untuk memberikan kabul doanya. Karena memang rencana seluruhnya sudah selesai. Allah sudah siapkan. Jadi seakan-akan maknanya itu pengkabulanku inilah yang mendorong doamu. Bukan doamu yang mendorong aku mengabulkanmu. Wah, ini luar biasa ya, yang pantas diapresiasi oleh kita.
Sebab itu para yastajibu li wal yu'minu bi, penuhi saja bagiku dan yakinlah kepadaku. Maka banyak tafsirnya tuh padawimu ala doa, tetap terus saja berdoa, terus jangan dulu berhenti, terus berdoa. Wa fawwidu al amra ilaihi dan serahkan saja kepada Allah. Tidak usah mendikte itu. Apakah kata-kata dalam mendikte itu kita sedang menunjuk itu ini keinginan gitu. Allah harus begitu, kepada saya harus begini? Tidak, tidak. Tapi serahkan saja ya kepadaku. La'allahum yarsyudun, mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Al-rasydu itu al-ihtida ilal khair ma'husni tasarruf. Ada ma'husni tasarruf, disertai dengan baiknya pengelolaan gitu ya. Nah, doa mukhul ibadah. Doa itu inti ibadah. Al-ibadah ya tahqiqul ubudiyah wa fa'an lil hukukir rububiyah. Ibadah itu merealisasikan kehambaan dalam rangka memenuhi hak-hak Allah sebagai Rob. Dan tidak ada posisi lain ketika kita ini di hadapan Allah sebagai Rob itu kecuali sebagai hamba. Penuhkan posisi kita sebagai hamba itu, tampilkan dalam seluruh penataan sikap dan pemilihan kata kita. Ya, tatkala berhadapan dengan siapapun kita tidak pernah melepaskan diri kehambaan kita. Kita berhadapan dengan orang yang terhormat atau orang lebih rendah, kita tetap berkomunikasi atau kebersamaan dengan Allah tidak pernah, dan kita tetap sebagai hamba. Nah, inilah. Nah, merealisasikan kehambaan kita di hadapan siapapun dalam rangka memenuhi hak rububiyah Allah, karena Allah itulah ibadah. Pakai baju ditempatkan sebagai apa? Ibadah. Pakai dalam baju yang mana yang sesuai saja saya sebagai hamba. Tentu saja selalu dalam rangka kita merealisasikan, sebab merealisasikannya dengan sesama, tapi tatkala kita merealisasikan dengan sesamanya manusia itu, saat itu pula kita sedang merealisasikan kehambaan kita, tidak mendua ya. Karena itu al-du'a al-ibtihal ilallah war-raghbah fi ma inda wa tadarru ilaih fi tahqiqil muram. Ad-du'a itu al-ibtihal at-tadarru, at-tadallul, merasa hina, wal takhasyu, merasa-rasa betul-betul hati riku di, dan senang dengan apa yang ada di sisinya, wa tadarru ilaih, dan betul-betul takhasyu ilaih. Mohon tidak ada yang nyoret-nyoret ya, dan dalam rangka merealisasikan harapan-harapannya, jadi posisikan kita tidak pernah lepas dari hamba yang penuh tadarru, tadallul, merasa khusyuk dan merasa hina di hadapan Allah. Ada juga doa tawajjuhun ila musarrifil qauni wa muddabiril am, mengarahkan keterarahan kepada yang pengelola alam dan mengatur seluruh urusan untuk menghilangkan al-ghummah wa yaksifur kurbah, untuk menghilangkan rasa kurang nyaman dan kebingungan. Justru tatkala berdoa itu tidak sedang meluapkan kebingungan, kekesalan, ketidakpuasan, tapi kebingungan dan kepuasan itu hilang dalam berdoa itu. Sebab tatkala kita meluapkan kebingungan, berarti pikiran kita, hati kita hinggapnya di selain Allah. Sebab kalau hati kita terbang mengelilingi aras, itu kehilang kebingungan dan apa kesulitan itu akan terasa, akan hilang. Karena itu doa laisa maksuran ala rabbil gumma wa jalatil qura bal huwa aidan ibadatun wa qurba ilallah. Ya, jadi doa itu ibadah saja kalau diperintah. Tidak lantas harus untuk mendikte, meminta untuk itu ini kepada Allah, apalagi mendikte, tidak. Wah, ibadah dan kurban.
Karena itulah kata Rasul ad-du'a wal ibadah, kata Rasul sendiri. Karena itu ad-du'a huwa idharul ubudiyah wa darajatul insan ala hasabi ubudiyah. Jadi doa itu berdoa justru merealisasikan, menampakkan al-ubudiyah tadi, kehambaan. Apakah dengan merendah menempatkan kita sebagai hamba terus-menerus di hadapan Allah jadi rendah? Oh, justru tidak. Tatkala kita betul-betul mengapresiasi bahwa saya sekedar hamba yang tidak pantas mengendahkan muka di hadapan Rob, merasa memiliki sendiri, merasa apalagi merasa besar, justru di sana wadarajatul insan ala hasabi ubudiyatihi, dan derajat manusia itu tergantung sejauh mana apresiasi kehambaannya di hadapan Rabbnya. Hajatul insan, kebutuhan manusia kepada doa. Innal abda fi hajatin daimatin, seseorang hamba itu senantiasa secara terus-menerus butuh kepada Rabbnya. Yarfa'u ila aku bittoro'ah, mengangkat kepadanya dua tangannya. Wa fi kulli halin bisarra'i waddara, sedang senang, sulit, sehat, sakit, senang, gembira, sedih, pagi, siang, sedang aman, sedang takut, sedang kaya, sedang fakir, sedang sulit, sedang mudah, dan seterusnya. Semuanya berdoa kepada Allah. Semuanya ucapkan doa. Orang tertinggi dalam agama, derajatnya di hadapan Allah, semuanya baca Ihdiratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi semuanya masih terus memerlukan bimbingan Allah. Apalagi diorientasikan mana yang jarang siratal mustaqim itu. Oh, siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, hadirkan orang-orang yang engkau beri nikmat itu siapa? Coba imannya Abu Bakar, Umar. Di mana kita? Ya Allah, bimbing aku jalan yang lurus. Jalan siapa? Tuh, jalan orang-orang yang telah Engkau beri. Jadi orientasikan, proyeksikan diri kita ingin diberi seperti mereka itu. Ah, pasti kita tidak akan sempat melihat diri kita hebat. Jangankan Umar, jangankan Abu Bakar, Imam Syafi'i saja. Jangankan Imam Syafi'i, Imam Nawawi saja. Jangankan Imam Nawawi, kadang kan guru kita saja. Uh, Luar biasa. Semuanya akan di sana tadarru, takhasyu, ya, tadallul, tadallul merasa hina di hadapan Allah. Karena itu bahwa yad'u tadarruan wa khufyah. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Khaufan wa tama'a, antara harap dan cemas, antara harap dan cemas, roja dan khauf. Justru keseimbangan kita ini roja dan khauf, tapi khauf di sini bukan karena kenyataan yang sulit kita, tapi roja dari rahmat. Pada rahmat Allah, khauf dari azab Allah. Alah, segini mah. Ya Allah, asa bukan azabmu saja ya Allah, penderitaan atau kesulitan. Jadi itu yang harus dihidupkan dalam harap dan cemas. Rogbah warohmah. Senang dan segan. Nah, wayad'unana rogoban warohaba kanu lana khasyiin innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka itu berlomba dalam kebaikan. Wah, orang-orang baik. Dan mereka terus berdoa rogoban dengan rasa senang, warohaba dengan rasa segan. Wa kanu lana khasyiin. Karena itu doa tafwidun, tadfitu idharu faqatil ubudiyah. Ya. Doa itu menampakkan, merealisasikan, mau
mengapresiasi faqatil rendahnya kehambaan. Tapi sekali lagi, tatkala ini hanya diarahkan kepada Allah, maka bukan berarti rendah dan hinanya di hadapan makhluk. Tapi juga tidak serta-merta lantas merasa hebat di hadapan makhluk. Sebab akan dikendalikan sifat dan sikap kepada makhluknya dengan rasa ubudiyahnya kepada Allah. Habis itu ayakunal abdu sahiba du'ain bilisanih wa sahiba ridhan biqalbih. Karena itu hendaklah seorang abdi sahiba doa, terus lisannya berdoa. Tapi hatinya ridhan biqalbi, puas dengan hatinya. Berat musibat itu. Apakah karena berat itu lantas kita terus sayang ngeyel, nganah-nganah ka Gusti, mempersalahkan aku? Tidak, tidak begitu. Tetap ridhan biqalbi. Hatinya puas, ya Allah, ini rencanamu ya Allah. Ini pun ujianmu. Ya. Mustahil engkau salah. Engkau sayang dengan kenyataan ini. Akhirnya ridhan biqalbi. Ayakuna al-abdu yad'u Allah Ta'ala wa huwa yuhibbuh. Nah, akhirnya hendak abdi berdoa kepada Allah dan dia dalam kondisi mencintainya. Sebab kenyataan yang Allah hadirkan itu dia akan mendapatkan keyakinan bahwa itu adalah sentuhan kasih sayang, bahkan kelembutan cintanya. Maka dia akan tertutup batinnya tersenyum sambil terus berdoa. Ayakun al-abdu yad'u ta'ala wa huwa daiman fi syuhudi rabbih. Dan dia terus dalam menyaksikan Rabbnya. Rabbnya itu fi kamalin kamil fi sifati. Sempurna seluruh sifat-sifatnya dan mutlak seluruh kekuasaannya. Kalau sempurna seluruh sifat dan af'alnya, masa iya ada tindakan yang salah kepada kita? Kalau dia mutlak, masa iya terbatas untuk melakukan terbaik kepada saya? Tidak. Jadi seluruh itu adalah terbaik. Itu adalah kasih sayang. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kasih sayangku meliputi segala sesuatu. Wa sa'aktubuha lilladzina yattaqun. Dan aku tetapkan untuk orang-orang takwa itu. Semuanya rahmat Allah. Semuanya kasih sayang Allah. Maka kalau kita berdoa sambil terus mengenal Allah, syuhud, melihat hakikat Allah yang al-kamil fi jami'i sifati wa'ali wal mutlak fihima, yang sempurna dalam seluruh rencananya, tindakannya, sifat-sifatnya, dan mutlak untuk melakukan apapun tak terbatas. Maka kenyataan apapun, tatkala kita membenamkan diri di dalam pangkuannya dengan menyaksikan Allah seperti itu, maka yang terjadi hanya akan ketenangan, kepuasan, kenyamanan. Sebab dalam kepasrahan inilah justru ada kebebasan. Kebebasan dari dominasi, kekuatan, pengaruh yang selain Allah. Dalam kepasrahan ini justru ada kebahagiaan. Sebab dia terhibur dengan yang maha segala-galanya. Dalam kepasrahan inilah adanya keberanian dan kekuatan. Sebab dia dilindungi oleh yang maha segala-galanya. Akhirnya doa lisanul istiyaq ilal habib. Jadi doa itu lisan ungkapan kerinduan kepada sang kekasih. Wa huwa muwajahatul haq bilisanil haya. Dia menghadapi Allah dengan kata-kata rasa malu. Ya Allah, semasa saya minta begini pada Engkau. Sebegitu sayang kepadaku. Nikmatmu yang kau berikan saja tak terhitung. Jangankan untuk mensyukurinya, menghitung pun kita sudah perlu pikiran dan lisan kita. Apa? Li'annal izmi fid du'a khairun minat. Karena Allah mengizinkan untuk mampu berdoa saja kita.
Kita diberi kesempatan untuk berdoa dalam hati yang sedalam-dalamnya, menyaksikan kebesaran Allah, itu khairun minal atau itu bisa jadi lebih baik dari pemberiannya itu sendiri. Dan doa taslimun li rabbi ma fi makhtara lana. Doa itu penyerahan kepada Tuhan fi makhtara lana dalam apa yang Dia pilihkan untuk kita. Bentuk apa yang kita harapkan, Allah berikan bentuk lain, itulah ya, itulah yang terbaik biar fi makhtara lana. Bukan bima nakhtaru bukan apa yang kita pilih untuk diri kita, tapi kita serahkan kepada yang bentuk Allah yang Allah pilih untuk diri kita. Sekali lagi, bukan kita menunggu apa yang kita pilih untuk diri kita, tapi kita kepasrah kepada yang Allah pilih untuk diri kita. Kapan hadirnya yang kita harapkan itu? Wafil waktil alladzi ikhtar, dan pada waktu yang Dia pilih, bukan pada waktu yang saya pilih. Biarkan Dia memberikan seperti yang Dia kehendaki, bentuk apa, kapan, biarkan juga Dia yang menentukannya. Di sana doa itu taslim sepenuhnya. Karena itu tidak akan ada protes lagi sedikit pun. Al-amsilah minad adnya. Contoh-contoh. Apakah di sini ada taslim? Coba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Apa? Bentuk apa? Tidak ditentukan. Kebaikan apa di dunia tidak ditentukan. Ya. Kapan? Tidak ditentukan. Hanya dunia akhirat saja ingin kebaikan. Biar Allah yang menentukan bentuk apa, kapannya. Ini taslim makna doa begini. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada minta di sini? Tidak, tidak minta. Hanya mengungkapkan kami orang yang dolim, dan jika engkau tidak menyayangi itu kamu celaka. Tidak ada lafaz yang langsung, tapi taslim. Begini saya, ya Allah, terserah engkau apa yang terbaik. Karena rencana Allah rencana Allah tentang diri kita sudah selesai dan pasti itu terbaik bagi kita. Ya. Doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus kan, wah itu sedang kritis sekali, hampir mati. Tapi ada minta diselamatkan? Tidak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Taslim. Tiada Tuhan selain Engkau. Subhanak, maha suci Engkau. Ini kuntu minad dolimin. Sungguh aku ini termasuk orang-orang yang dolim, ya Allah. Kemudian Nabi Ayub. Wah, terkenal Nabi Ayub, musibatnya luar biasa. Tapi bagaimana ungkapannya? Ya, yadnada rabba anni massaniya durru wa antar. Ya Allah, aku mendapat kesulitan berat, masalah berat, wa anta arhamur rahimin, dan engkau orang paling maha pengasih, maha penyayang. Hasbunallah wa ni'mal wakil, itu Nabi Ibrahim waktu dilempar tidak meminta diselamatkan, ya, tapi hasbunallah wa ni'mal, kepasrahan saja, mangga. Jadi tidak ada karena sikap yang ogah-ogahan dari kenyataan. Ah, saya serahkan saja. Rasulullah juga kala kesulitan, doa ini semuanya doa fil karab, kesulitan, doa-doa pada saat kesulitan. Allahu Rabbi la usyriku. Allah, Allah, Rabbi, Tuhanku, yang ngurusku ini Allah. Betapa sulit ini, oh yang Allah yang ngurus. Jadi menyamankan diri dengan kenyataan pahit itu, karena itu sedang diasuh oleh Allah.
Allahu Rabbi. Karena itulah usyriku. Aku tidak akan melirik apapun siapapun. Tidak akan menyekutukan. Banyak doa-doa itu yang pada intinya taslim. Tidak mendikte Allah. Ya, waktu Rasulullah dilempari di mana? Di Tabuk, kan di Tabuk, di Taif. Ya Allah, ilaika asku do'fa kuwati, hanya kepadamu aku mengadukan sudut. Wahawani Allah, dan rendahnya aku di hadapan manusia. Kepada siapa engkau menitipkan diriku? Kepada yang jauh yang mengusirku, atau musuh-musuh yang mengasihiku. Tapi ilam yakun bika alayya ghadabun. Aduh, ini kata-kata Nabi Rasulullah SAW. Jika engkau tidak murka padaku, apapun yang terjadi, fala ubali. Aku tidak peduli, ya Allah. Asal engkau ridho saja, ya Allah. Itu doa, doa, ya. Tapi tidak terasa mendikte Allah, tapi menyampaikan saja. Karena apa yang akan Allah berikan kepada, taslim saja kepada Allah, kepada rencananya, kepada kehendaknya, kepada kuasa. Rencananya sudah selesai seluruhnya bagi kita, pasti terbaik bagi kita. Kehendaknya tak ada yang menghalangi, kekuasaannya mutlak. Kalau kita yakin atas kesempurnaan Allah dan kemutlakannya dalam seluruh rencana, sifat, dan tindakannya, tentu tidak tersisa di dalam hati dan pikiran kita untuk merasa kurang nyaman dengan apa yang Allah turunkan kepada kita. Maka ada hadis man syagolahu zikri an mas'alati a'taituhu abdola ma utiyas sa'ili. Orang yang tersibukkan dengan zikir kepadaku. Nah, tentu saja di sini doa semuanya itu daripada meminta, nah daripada mengatakan permintaan, maka aku akan beri dia abdolamu ma'utiyasa. Aku akan beri dia sebaik-baik yang diberikan kepada orang-orang para peminta. Jadi hakikat doa itu adalah taslim wa tafwid ilallahi wahdah. Taslim dan kita merasa betah di sana, merasa tenang, merasa puas. Tidak ada pikiran protes, ugal-ugalan, apalagi menyalahkan nganahan. Mudah-mudahan pertolongan dan rahmat Allah menyertai kita sekalian untuk mengawali kajian ini. Itu saja mungkin Pak Cucu yang bisa saya sampaikan. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in wa rahimakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai. Jazakumullah hasanah jaza, penjelasan yang luar biasa, komplit. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik sekalian terutama, barangkali ada yang ingin bertanya, disilahkan. Yang belum absen, silakan absen dulu. Prof. Ahmad. Prof. Ya. Ahmad Yani, Pak Cuk. Oh, Prof, mangga, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tenun Ustaz. Eh, di saat ini kan apa ya, debu debu kalau istilahnya seperti debu ya, yang kalau kita kaitan dengan bank gitu ya, pasti kan ada dikit bunga atau mungkin di hotel kita makan-makan yang nggak jelas juga ya. Ada yang mungkin unsur-unsur haramnya kita nggak tahu juga gitu ya. Jadi banyak hal yang terkait dengan mengotori kita ya, baik secara fisik atau
Nah, sementara ada cerita kan bahwa ada seorang yang berdoa terus-terusan Hmm. tapi apa yang dimakan itu kan Hmm. kayak barang yang haram gitu ya. Hmm. Jadi kadang-kadang itu sering dibisik gitu ya. Hmm. Ngapain aja lu Ahmad Yani doa-doa, tapi kan kita nggak bersih amat gitu ya perut kita itu. Nah itu gimana pakai ini? Saya kadang-kadang juga berpikir ini doa saya diterima atau enggak? Karena kan ya mau tidak mau kan kita juga menjadi nasabah yang kemudian ada di situ ada istilahnya apa ya Pak? Yang eh, ya mungkin unsur-unsur yang subhat juga seperti itu. Itu aja Pak Pak Ki. Makasih. Oke, terus. Langsung aja Pak Cuk. Nah, saya pakai Bang Tun. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, turun nuhun po Ahmad Yani. Itu masalah kita semua ya. Hmm. Tapi justru syarat ijabah itu ya, syarat ijabah hampir seluruh ulama antara lain ayyakuna mat'amuhu wa mashrabahu halal. Jadi itu syarat yang sangat menentukan bahwa yang dimakan dan dipakai, diminum itu harus halal. Dan ya seperti dalam doa dalam cerita itu terus berdoa kepada Allah kaifa yustajabu lahu wa an wa mashrabahu wa mat'amahu haram. Bagaimana mungkin katanya diijabah doanya sedangkan makan dan minumnya haram. Nah, begini, kita tentu saja harus memastikan yang sampai kepada kita itu halal. Bahkan subhat pun jangan. Bagaimana dalam hal-hal muhtalab seperti itu? Kita harus yakinkan mana yang menurut kita sebagian ulama ini dan umpamanya apalagi karena terjerat sistem kita tidak bisa keluar dan padahal kita tidak inginkan. Nah, itu lain lagi. Pastikan bahwa yang kita makan yang betul haram, halal. Jangan ada yang subhat. Cukup kita memastikan di sana, ya. Jangan membiarkan diri kita dalam keraguan. Karena itu kepastian pengetahuan kita untuk itu harus mampu membangun keyakinan gitu ya. Nah, terlebih umpamanya karena kita sudah ya terjerat dalam sistem di mana kita tidak bisa keluar dari sistem itu. Tidak. Allah tahu persis bahwa kita tidak menjadi bagian itu. Ya. Sebab itu hampir semua ulama dalam hal itu tidak betul-betul dijadikan syarat, bahkan syarat-syarat awal itu ada belasan syarat doa dikabul itu dalam tafsir Wahatut Tafsir ya. Dalam tafsir Wahatut Tafsir ada belasan dan itu antara lain dan itu masalah yang pokok gitu ya. Jadi betul kita ini semuanya tidak berarti kita tidak bisa lolos dari kondisi di mana sistem yang menjerat semua tidak ya. Ada mukroh bisa jadi kita pada sisi mukroh itu yang terpaksa karena itu. Tapi hati tetap tidak menerima itu. Dengan demikian saja insya Allah selamat. Ya. Terima kasih Pak. Segitu kira-kira yang saya bisa sampaikan. Baik, oke. Mungkin keyakinannya aja pakai ya Ya, mungkin. Yakinkan kita berusaha untuk menghindari dan tidak menginginkan gitu. ya, Kalau dalam konteks sistem ya memang. Karena kalau misalnya ya. bank kita mau nggak mau kita harus ikut masuk dalam itu ya. Untuk penggajian atau apa mungkin ya Prof. Yani ya. Betul Pak Su. Ya gitu dah. Susah Iya. ya. Mm. Baik Pak Kiai, ini ada pertanyaan. eh Dalam sebuah tayangan video disebutkan bahwa penggunaan kata semoga atau mudah-mudahan dalam doa dapat mempengaruhi keterkabulannya dan sebaiknya dihindari.
Bagaimana pandangan syariat Islam dan pendapat para ulama mengenai hal ini? Apakah ada dalil yang melarangnya? Semoga atau mudah-mudahan Pak Kiai. Mungkin Oh, apa mempengaruhi Bismillahirrahmanirrahim. keyakinan Terima kasih Pak bagaimana Tutu. Pak Kiai? Allah saja puasa kepada, tapi la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan saja kamu takut. Itu Allah. Yang tadi la'allahum yarsyudun. La'alla. Puasa sebegitu berat. Kok cuma la'alla? Padahal Allah yang menyatakannya. Yang tak terbatas. Kalau saya inginnya begini, tidak begitu. Lakuntum tatang. Pasti kalian jadi orang-orang takwa. Kalau saya inginnya begitu, ya. Janganlah Allah tuh. Sebab Allah yang menyatakan, dia tak terbatas kan mutlak. Tapi kan cuma Allah. Kalau Allah saja begitu, lantas apalagi kita ya untuk mencapai sesuatu itu apakah kita bisa memutlakan harapan kita? Iya, harapan kita, cita-cita kita dengan kegigihan kita pasti kita mencapai. Oh, tidak, tidak. Kekuatan kita, kehebatan kita, kesempurnaan katakanlah prestasi kita, kompetensi kita tidak memastikan apa-apa dan tidak menjamin apa-apa di kehendak di hadapan kehendak masyiatullah wa qudrati, rencana dan kehendak Allah tidak. Jadi kalau apalagi kita, Allah saja pakai Allah, mudah-mudahan ya. Padahal enaknya mah bagi saya lakuntum tatakun, jangan lakum tatakun. Oh, ternyata rahasianya begini tadi. Bahwa amal kita sehebat apapun, ya, tidak menjamin kita menjadi takwa. Tidak menjamin kita masuk surga. Ya, kenapa? Karena yang membuat kita jadi takwa karena puasa atau masuk surga bukan amal kita, tapi rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kata Rasulullah, la yadhulul jannata ahadun, takkan seorang pun masuk surga bi amalihi dengan amalnya, tidak. Ditanya oleh para sahabat, wala anta ya Rasulullah. Tuhan juga begitu Rasulullah, tidak akan masuk surga dengan amal. Wala anak, saya juga tidak. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Kecuali kalau Allah mencurahkan rahmatnya kepadaku. Oh, jadi begini. Di sana bicara hakikat dan syariat. Ya, coba hubungkan. Di ayat lain mah begini, Pak. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah surga karena kalian beramal. Jadi masuk surga karena amal. Tapi di hadis tidak akan seorang masuk surga karena amal. Begini. Itu antara hakikat dan syariat. Ya, bahwa usaha itu maksimal menjamin masuk itu dalam perataran syariat. Harus 100% usahanya. Tapi dalam tataran hakikat amal itu tidak menjamin kita masuk surga, ya. Kecerdasan kita tidak akan menjamin lulus, kita tidak memastikan apa-apa. Tapi hanya rahmat dan karunia Allah. Itu hakikat. Nah, tatkala kita melakukan apapun, dua sisi itu, syariat harus 100%, hakikat juga harus 100%. Hmm, itu saya mungkin kurang paham itu ya, yang oh, kok cuma Allah. Nah, ya. Eh, Memangnya kita bisa apa memastikan apa di hadapan kehendak Allah dan sedangkan sesuatu tidak akan ada sesuatu terjadi tanpa izin Allah. Hmm? Allah saja cuma lah Allah, apalagi kita, ya. Maka tiada kata lain kecuali kita taslim, pasrah.
Berdoa itu bukan mendikte Allah, tapi taslim penuhnya kepada rencana, kehendak, dan kuasa Allah. Disinilah kenyamanan kita. Ya. Kalau belum nyaman dengan itu berarti kita belum masuk ya, belum masuk pada wilayah ini. Syuhudu Rabbih, menyaksikan Robnya tatkala dalam setiap kata-kata doanya. Apakah setiap kata-kata doa hati juga menyaksikan Allah atau hati mah masih di dunia? Hati mah masih pada benda? Hati mah pada kesulitan yang nyata? Nah, itu masih mendua kalau begitu, ya. Eh, jadi eh, tidak masuk ke sini kalau kita masih mendua ya dalam hal itu. Itu mungkin Pak Cu yang bisa saya jelaskan. Ya baik Pak Kiai. Ada pertanyaan walaupun mungkin bukan dalam konteks doa Pak Kiai. Ini dari Pak Kiai Rahmat Syafi'i ini. Salat tarawih minimal dan maksimal berapa rakaat Pak Kiai? Dan apakah pahalanya tergantung pada jumlah rakaat? Ini kaitannya dengan fikih. Enggak Pak Kiai? Ya, ini kalau kita mempercayai mazhab begini, kalau berdasar hadis yang langsung itu hanya hadis Aisyah ya, la yajidu ala ihda asara rokaat, tidak lebih dari 11 rokaat. Dengan sholat empat, jangan ditanya latas an husnihin waktu panjangnya dan lamanya itu setiap rokaatnya ya, digambarkan setelah diminimalisir itu minimal 50 ayat tuh nah, para sahabat itu satu rokaat itu setelah diminimalisir. Nah, kalau periwayatan itu hanya itu ya dari Rasulullah, tapi nah di dalam sapi nah, istidlal ada periwayatan yang ya terdabak itu periwayatan dari 20 rakaat dan 3 witir dengan dikurangi panjang ayatnya itu ya tidak 50 ya setiap rakaatnya itu. Hmm. Nah, itu ternyata jadi ijma di kalangan para sahabat. Umar itu tarawehnya di mana? Di masjid di mana Aisyah ada. Itu periwayatan itu. Nah, di masjid di mana Aisyah ada. Apakah Aisyah mengingkari itu? Tidak. Oh, sehingga terus diikuti oleh para sahabat lain. Umar, Utsman, Ali terus diikuti itu. Sehingga karena ada penerusan itu yang kuat, tadafaqat riwayat ya. Sekalipun dari para sahabat tapi diizinkan oleh Rasul apa ikuti sunnahku wa sunnatil khalafair rasyidin ya kan itu. Nah, sehingga di kalangan para sahabat ada sepakat. Maka di ulama mazhab, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, sepakat itu. Yang 23 bahkan Imam Malik mah ada dua paham, 36. Nah, lantas dalam 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 mazhab ini yang 11 apa? Hmm, itu eh, ada hadis Rasul Aisyah ditaruh bikam kana Rasulullah yutir katanya. Bikam kana Rasulullah berapa Rasulullah biasa sukar witir? Nah, biar bi ayat ada bi sab'atin wa bi arba'in bi samanin wasalas wa bi sittatin wasalas wa bi arba'in wasalas. Ada hadisnya tuh sahabat. Rasulullah itu witirnya itu dengan 8 dan 3, dengan 6 dan 3, dengan 4 dan 3 gitu ada itu. Hadis itu oleh Al-Albani disohehkan itu. Oh, jadi itu. Itu mazhab
Sapi. Tentu saja tidak sama dengan yang tidak berarti menyalahkan yang lain. Ya, tidak sama sudah saja. Ah, mana yang lebih baik ya? Tentu saja yang paling kita yakini mana. Karena nah ini lagi sallu kama raaitumuni usolli. Suka begini itu hadis itu dipakai sholat kamu sesuai dengan sholat Rasul. Hmm. Tidak tepat begitu teh. Hadis itu ro'a. Nah, kalau dianalisis dari bahasa, ro'a itu bermakna alima. Artinya, sholatlah kamu Hmm. sesuai dengan Hmm. keyakinanmu bagaimana Rasul. Eh, Pak Etik, sholatlah kamu sesuai dengan keyakinan Pak Etik tentang sholat Rasul. Pak Rahmat, sholatlah Pak Rahmat sesuai dengan keyakinan Pak Rahmat tentang sholat Rasul. Jangan begini, hei sholat kamu sesuai dengan keyakinan saya tentang sholat. Dibiarkan orang sholat sesuai keyakinannya dari solu kama ro'aitumuni usolli. Nah, yang itu tidak tepat pemahaman dari hadis itu lantas dipakai nyalah-nyalahkan sholat orang lain karena tidak sepaham dengan kita. Itu bertentangan dengan hadis itu. Hadis itu justru biarkan orang sholat sesuai dengan keyakinannya. Ah, yang yakin yang mana? Pak Etik yang 23 mangga, yang 11 mangga gitu. Nah, ya karena itu dengan hadis itu tidak boleh saling menyalahkan. Al ijab birra'i merasa paling benar. Karena itu kata Imam Syafi'i, kullama zada ilmu, kalau tambah saja wawasan kamu, kamu tidak akan banyak menolak kepada yang beda. Maka banyaknya pertentangan itu min kasratul munazaah min killatil ma'rifah. Banyaknya pertentangan itu karena keterbatasan wawasan katanya. Nah, jadi mana yang lebih baik, mana yang diyakini, ya, mana yang paling diyakini. Hanya itu jujutan itunya istidlalnya, ya. Sekali lagi terjadi ijma di salafus solih para sahabat. Sebab Umar bersolat tarawih di masjid di mana Aisyah ada. Tapi Aisyah tidak. Kata ada di kitab apa? Imam Bukhari juga katanya 23 rakaat. Ya, pernah benar. Padahal itu hadis Bukhari. Ya. Kemudian terjadi ijma juga di para imam mujtahid. Sekali lagi Darun 11 masih sudah gampil asal hadis itu saja. Ya. Saya tidak menyalahkan atau menyandang paling benar, tapi seperti itulah cara istidlalnya ya. Kita ini perlu tahu cara pengkajiannya ya, supaya kita mampu mendengarkan yang beda. Kalau kita tidak mau mendengar yang beda, itu bertentangan dengan Al-Quran. Orang-orang yang menjauhi togut dan kembali kepada Allah, bergembirakanlah mereka. Yang bagaimana mereka itu? Alladzina yastami'unal qaul, orang-orang yang mau mendengarkan al-qaul berbagai pendapat, kemudian dia melakukan analisis, kemudian mengikuti yang ahsanah. Dia mengikuti yang terbaik menurut dia, sesuai dengan saluka marwa itu muni usolli. Ulaikallazina hadahumullah. Itulah orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah. Wa ulaikahum ulul albab. Itulah mereka yang disebut ulul albab itu yang mau mendengarkan perbedaan-perbedaan itu. Tidak merasa paling benar. Nah, bangtan gitu bacu manga bili atam. Jantan mangawe kumaha kayakinanana sallu kama raaitumuni usolli. Kadeta hadis itu teh tekenging diangge nyalah-nyalahkeun beda. Ganes. Oke. Jadi kalau kaitannya dengan jumlah rakaat eh, tidak bisa jadi patokan ya pakai yang gitu. Mohon teteh sabarkan Tergantung aja. keyakinan lah. Mohon. Keyakinan kedua khusyuk menyapi sholat kata Senes. Nah, tapi kan tadi dia berangkat jumlah rakaat gitu. Enggak. Baik. Kalau pertanyaan sudah tidak ada lagi, Pak Kiai. Sudah berang cekapkan ya. Dicekapkan wanya.
Mingguan payun kumaha pakai Sabtu. Mangga orang ngobrolkan hal apa dan kayak pami saya sa satu hari sebelum itunya Satu sebelum hari Idul Fitri kemudian. mangga telangkung kumaha engke tapi engke orang musawarahkan di belakang pengen eta mah pacu. Enggak pakai. Alhamdulillah. Mungkin dicukupkan sampai di sini ya pakai. Mohon mohon. Ya, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, Pak Yani, hatur nuhun. Ya, ini juga ada Pak Sukri nih, Pakai Sukri dari Yo, UMY, Pak Kiai Sukri PNI dari dari Jogja ya. UMY. Oh, Pak Dokter Sukri, Assalamualaikum. tadi Pak malam. Firman, terima kasih. Mohon sabi-sabi, makasih. Ya, baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, Alhamdulillah kita berada di penghujung kajian untuk minggu ini. Insya Allah ke depan kita eh, lanjutkan, Insya Allah ya, atau tergantung nanti keputusan liburnya begitu ya. Seperti biasa Pak Kiai mohon untuk ditutup dengan muhasabah dan doa. Maka begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultan. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta birahmatika nastaghith. ومن عذابك نستجير لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين وأصلح لنا شؤوننا كلها بما أصلحت به عبادك الصالحين يا الله يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا غفار يا جليل يا جبار ampunilah kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah kedua orang tua kami ya Allah. Kasih sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menumpahkan kasih sayangnya kepada kami di saat kami kecil ya Allah. Ya Allah, rahmatmu, kasih sayangmu, belayanmu, cintamu begitu deras Engkau turunkan di bulan suci ini ya Allah. Kemampuan kami puasa bukan karena kami sehat ya Allah, tapi karena rahmat dan karunia-Mu ya Allah. Kemampuan kami menambah rokaat salat sunat di bulan ini itu pun bukan semata karena kami kuat, mampu. Hanya karena rahmat dan karunia-Mu ya Allah, kami bisa melaksanakan semua itu ya Allah. Ya Allah, betapa terasa kedekatan dan kehadiran-Mu di bulan ini, ya Allah. Rizki-Mu yang melimpah, ketenangan dan kepuasan batin dalam kenyataan yang sulit sekalipun. Engkau betapa dekat menyentuh kami, ya Allah, dengan karunia dan kasih sayang-Mu, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesempatan kepada kami untuk memperoleh ampunan-Mu yang agung, yang total, yang besar ya Allah. Sehingga kami pulang layak mendapat surga-Mu ya Allah. Ampunilah kami ya Allah dari seluruh dosa yang kecil dan besar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Katuh, itu mohon Pak Kiai, jazakumullah asana jaza. Kita doakan Pak Kiai sehat senantiasa dalam lingkup lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan segala urusannya. Untuk mudah-mudahan senantiasa terus-terus
memberikan bimbingan kepada kita semua. Terima kasih Pak Kiai. Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para dosen, para guru besar, terima kasih atas kehadirannya. Sehat semua. Insya Allah kita isi Ramadan, akhir-akhir Ramadan ini lebih baik, lebih giat lagi. Sehingga dengan itu kita bisa menjadi insan-insan muttaqun yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi saya atas nama moderator undur diri. Saya serahkan kata kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kiai Am serta Bapak Dr. Yusuf Rahman sebagai moderator. Dan juga terima kasih kepada Akang Teteh, teman-teman, Bapak Ibu, serta para dosen yang telah hadir pada kajian pagi hari ini. Saya tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. nuhun Pak Terima Kiai. kasih Pak Prof. Ahmad, Yani, Terima Prof. kasih. Sukri dari UNY. Terima kasih. Mangga. Mangga sadaya mangga. Berarti Pak Tajudin, alhamdulillah hadir. Nuhun. Hmm. Pak Edi aja, Pak Edi ayahnya. Ayah tadi. Ibnu Hajar tak ayah Pak. Nuhun sadayana mangga permios sebentar. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.